Sira geruduk Kejati Sumsel, bongkar dugaan kejahatan lingkungan Jalan Hauling PT Livai Bersaudara Abadi yang diresmikan Gubernur tanpa AMDAL. Puluhan aktivis dari Suara Informasi Rakyat Sriwijaya menggelar aksi di depan Gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Mereka mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan kejahatan lingkungan dalam proyek pembangunan Jalan Hauling Batubara sepanjang 26,4 km milik PT Livai Bersaudara Abadi di Kabupaten Lahat. Direktur Eksekutif Sira Rahmat Sandi menegaskan bahwa proyek tersebut syarat pelanggaran hukum, karena diduga kuat belum mengantongi dokumen analisis mengenai dampak lingkungan maupun izin pinjam pakai kawasan hutan. Ini bukan pembangunan, tapi kejahatan lingkungan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan melibatkan oknum pejabat yang justru berafiliasi dengan pengusaha, tegas Rahmat dalam orasinya. Rahmat juga menyoroti langkah Gubernur Sumsel Herman Deru yang meresmikan Jalan Hauling tersebut secara seremonial awal Agustus lalu. Menurutnya peresmian itu justru menjadi pembenaran terhadap pelanggaran hukum. Pola lama kembali diulang. Bangun dulu urus izin belakangan, padahal proyek ini jelas berada di kawasan hutan dan wajib memiliki AMDAL serta IPPKH. Peresmian gubernur bukan capaian tapi bentuk pembohongan publik, ujarnya. Dalam aksinya Sira menyampaikan pernyataan sikap resmi terkait kasus ini. Mereka menilai pembangunan Jalan Hauling LBA sebagai bentuk pembohongan publik dan pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Sira menilai pola, bangun dulu urus izin belakangan, adalah penyakit akut di Sumsel yang kerap melegalkan perusakan lingkungan. Sira secara tegas mengajukan 4 tuntutan, yakni pertama hentikan pembangunan segera. Seluruh aktivitas proyek Jalan Hauling PT Livai Bersaudara Abadi harus dihentikan sampai seluruh perizinan, termasuk AMDAL dan IPPKH terpenuhi secara sah dan transparan. Kedua, usut tuntas dan tindak tegas. Kejati Sumsel diminta segera turun tangan untuk menyidik kejahatan lingkungan ini. Sesuai instruksi Jaksa Agung, semua pihak yang terlibat harus diproses hukum baik perusahaan maupun oknum pejabat pemerintah. Ketiga, copot pejabat pengkhianat. Mendesak Gubernur Sumsel untuk mencopot Kepala Dinas LHP, Kepala Bidang serta oknum Muspika di Lahat yang diduga membiarkan atau bahkan memfasilitasi pelanggaran ini. Keempat, lindungi hak masyarakat. Pemerintah diminta bertanggung jawab penuh memulihkan kerusakan lingkungan yang terjadi dan menjamin hak-hak warga yang terdampak. Sementara itu pengamat lingkungan Dr. Elvi Riyadi yang dikonfirmasi terpisah, menegaskan bahwa proyek Jalan Hauling tanpa AMDAL dan IPPKH adalah ilegal. AMDAL adalah syarat mutlak, tanpa itu proyek otomatis tidak sah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jelas menyebutkan sanksi pidana hingga 3 tahun penjara, dan denda 3 miliar rupiah bagi pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban ini, jelasnya. Ia menegaskan, sanksi hukum juga berlaku bagi pejabat berwenang yang menerbitkan persetujuan tanpa dokumen lingkungan. Ia menilai pemerintah pusat melalui KLHK dan Kementerian ESDM harus segera turun tangan mengevaluasi proyek Hauling sepanjang 26,4 km tersebut. Evaluasi total dan penegakan hukum harus dilakukan agar tidak menjadi presiden buruk. Jangan sampai proyek tambang di Sumsel berjalan dengan pola ilegal dan rakyat serta lingkungan yang dikorbankan, pungkasnya.